Ya pemirsa, telah hadir di studio TV One saat ini Ari Bias, pencipta lagu dan penggugat, yakni yang menggugat Agnes Monica begitu ya, bersama dengan juga kuasa hukumnya Minola Sebayang. Selamat siang. Selamat siang. Oke, saya ke Mas Ari dulu. Mas Ari, ini kan prosesnya cukup panjang begitu ya, hampir 1,5 tahun begitu ya. Apakah selama ini memang royalti itu agak susah dibayarkan atau seperti apa? Ya memang sejak saya sebagai pencipta lagu itu tahun 97, nah, kita berangkat dari lagu Bilang Saja ini aja ya. Bilang Saja itu saya ciptakan tahun 2004 untuk Agnes Monica waktu itu. Nah setelah itu kan lagu itu digunakan di konser-konser ya. Tapi waktu itu saya belum tahu undang-undang. Makanya ini menjawab pertanyaan kenapa baru sekarang ya kan. Banyak sekali pertanyaan seperti itu. Nah terus beberapa tahun terakhir ini kan memang banyak sekali kasus tentang royalti gitu ya, beberapa tahun terakhir ini. Nah dari situ juga saya mulai paham tentang undang-undang hak cipta, bahwa memang ada hak-hak pencipta lagu di setiap penggunaannya gitu kan ya, termasuk di konser tersebut, di setiap konser-konsernya. Nah setelah bergabung dengan Aksi juga saya jadi mendapat wawasan dan ilmu tentang hak cipta juga. Nah setelah saya melihat itu, akhirnya saya menemukan lagu saya juga banyak dibawakan oleh artis-artis ya kan. Salah satunya Krisdayanti, Agnes Mo, Reza Artamevia. Nah setelah itu saya surati mereka bahwa saya selama ini tidak pernah mendapatkan royalti dari konser. Jadi konser selama ini royalti saya dari konser itu laporan dari LMK itu Rp0. Makanya saya mencoba untuk meminta langsung ke penyanyinya gitu, termasuk Agnes Mo dan Krisdayanti. Nah dari semua itu Krisdayanti merespon baik dan akhirnya mau memberikan royalti langsung kepada saya setiap konser gitu kan. Nah setelah itu Agnes Mo tidak ada respon. Nah berangkat dari situ akhirnya saya menghubungi, tidak dapat respon, akhirnya mencoba untuk berkonsultasi dengan Bang Minola untuk seperti apa ini dari sisi hukumnya gitu kan. Dan baik. Nah ini juga Mas Ari mungkin bisa ditahan terlebih dahulu juga, dan juga Pak Minola, karena Pak Pemirsa kami juga memang telah mencoba untuk menghubungi pihak dari Agnes Monica, namun hingga saat ini, bahkan hingga siang ini Pemirsa tidak mendapat jawaban. Kita akan kembali lagi mungkin ini ke Mas Ari. Mas Ari sendiri, apakah sudah ada komunikasi dengan Agnes Monica, Mas? Jadi selama itu kita kan mensomasi dulu ya, mensomasi dulu, tidak direspon juga. Kita laporan ke Bareskrim juga tidak direspon. Akhirnya sampai kita masuk gugatan ke Pengadilan Niaga, baru di situ ada kuasa hukumnya. Baru kita bertemu dengan kuasa hukumnya aja gitu. Jadi setelah itu Bang Minola beracara di Pengadilan Niaga itu sampai akhirnya keluar putusan. Jadi seluruh yang diputuskan itu dari hakim, bukan dari kita. Gitu kan. Ada 1,5 miliar, ada keputusan telah melanggar hak cipta, itu kan hakim yang memutuskan gitu kan. Saya ke Pak Minola. Pak Minola, kalau kita melihat memang sudah diputuskan begitu 1,5 miliar kepada Agnes Mo. Apakah sudah ada perbicaraan begitu bersama dengan kuasa hukum terkait dengan hal ini? Iya, jadi karena memang masih ada kesempatan ya, upaya hukum lagi yang bisa dilakukan oleh pihak Agnes Mo jika tidak menerima dan tidak puas atas putusan yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga di tahap pertama ini. Peluangnya adalah mengajukan kasasi. Jadi mungkin mereka lagi berembuk apakah mau mengajukan kasasi atau mereka menganggap cukup sampai di sini saja persoalan hukumnya ini, dan akhirnya mentaati isi putusan dan membayarkan denda yang diperintahkan oleh hakim. Nah jadi sampai saat ini karena masih baru tanggal 30 Januari ya putusannya, kita masih belum mendapatkan komunikasi dengan pihak Agnes Mo. Artinya masih ada peluang begitu ya untuk dilakukan buat banding? Agnes Mo masih ada peluang untuk mengajukan kasasi, nggak ada banding. Karena kalau di Niaga itu jika putusannya itu keluar kita tidak setuju dan tidak sependapat, maka upaya hukumnya adalah mengajukan kasasi. Baik, ini Pak Minola mungkin bisa dijelaskan rinciannya dari 1,5 miliar tersebut, mungkin kan jumlahnya ini sangat besar sekali. Ini rinciannya seperti apa, Pak? Ya, jadi yang saya perlu jelaskan terlebih dahulu adalah ini berkaitan dengan masalah dilanggarnya ketentuan pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Di situ dikatakan bahwa setiap orang itu jika ingin menggunakan karya cipta secara komersil itu wajib untuk mendapatkan izin dari penciptanya. Ini yang kadang-kadang di masyarakat itu terjadi pendapat yang berbeda-beda dan bias gitu ya, bahwa ada yang mengatakan sebagian tidak perlu izin gitu ya, langsung saja digunakan boleh kan begitu ya. Nah tapi undang-undang itu sendiri mengatakan dengan tegas bahwa kalau orang ingin menggunakan secara komersil suatu karya cipta itu harus
mendapatkan izin dari penciptanya. Nah, kalau tidak ada izin dari penciptanya, maka pasal 113 itu mengatakan selain ada pidananya juga ada denda kerugian sebesar 500 juta. Nah, inilah yang kita masukkan dalam gugatan kita itu karena ada 3 kali pelanggaran, dengan 1 kali pelanggaran itu adalah 500 juta, maka totalnya adalah 1,5 miliar. Jadi nggak perlu diperinci lagi, karena ini kan bukan kerugian yang kita menghitung sendiri kerugian kita, tapi kerugian itu adalah yang sudah ada dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang tentunya sudah melalui proses pemikiran para anggota dewan yang memutuskan undang-undang itu pada waktu itu. Nah, bukan kebetulan ya, dan hakim sependapat dengan apa yang menjadi isi gugatan kami itu, menganggap apa yang kami minta itu benar secara hukum, kami bisa membuktikan, dan memang pihak Agnes Mo ketika membawakan lagu itu belum ada izin, jadi hakim mengabulkan apa yang menjadi gugatan kami dan meminta menghukum Agnes Mo untuk membayar denda sebesar 1,5 miliar dengan perincian masing-masing konser sebesar 500 juta rupiah. Oke, karena ada dasar hukumnya begitu ya? Ada dasar hukumnya. Nah, kalau kita melihat ini Mas Ari, kan berarti tadi sudah Anda sampaikan, bukan hanya Agnes Mo saja, karena lagu Bilang Saja ini populer sekali. Apakah juga Anda akan melakukan hal serupa mungkin kepada artis lainnya yang belum atau beritikat baik untuk membayar royalti? Nah, ini kan sebagai momentum ya, untuk supaya kita saling menghargai karya cipta gitu kan. Termasuk penyanyi juga, karena kan selama ini penyanyi kan mendapat honor dari nyanyinya, semua elemen dalam konser kan mendapatkan hak ekonominya ya, kecuali pencipta lagu. Nah, itu kan ini harusnya kita membuat ini jadi momentum untuk supaya pencipta lagu lebih dihargai lah, lebih dipedulikan gitu, karena banyak juga pencipta lagu yang kondisinya kurang bagus ekonominya gitu kan. Nah, itu karena royalti mereka yang tidak tersampaikan gitu kan. Nah, itu jadi juga ini saya harap sih bisa jadi momentum yang sangat baik untuk industri musik ke depannya, karena selama ini kan banyak sekali terjadi polemik, perbedaan pendapat, penafsiran hukum yang berbeda itu kan tentang hak cipta itu sendiri pas Undang-Undang Nomor 28 itu. Tapi kan ternyata sekarang setelah ada putusan sudah tegas dan jelas dan terang benderang bahwa putusan inilah yang seharusnya sebenarnya menerjemahkan Undang-Undang Dasar tentang hak cipta, Undang-Undang tentang hak cipta itu seharusnya diterjemahkan seperti putusan hakim yang ini gitu. Jadi yang selama ini berjalan makanya carut marut ya mungkin karena pelaksanaannya salah gitu. Baik, Mas Ari, tapi kan ini sudah 3 kali artinya ya. Mengapa ini yang ketiga lalu melaporkan? Padahal kan ada yang keduanya mungkin itu ya, dari yang pertama gitu. Mengapa tidak konsernya? dari konsernya? Kan ada dalam 3 hari gitu. Dalam tiga kali begitu. Apakah baru kenapa menunggu setelah 3 hari? Ini? Ya hitung aja sekarang kalau satu konser 500 juta, kalau saya hitung dari tahun 2004 udah berapa kali konser itu, ya kan? Tapi saya kan ini melihat ini sebagai jalan tengah untuk memecah kebuntuan tentang kisruh royalti ini. Saya harus masuk ke 3 konser itu aja yang jelas gitu. Jelas kita bisa telusuri, buktinya lengkap gitu, buktinya ada, dan IO-nya kita tahu siapa waktu itu kan. Akhirnya kita fokuskan hanya untuk 3 konser itu aja gitu. Oke. Apakah selama ini tadi juga sudah disampaikan bahwa tidak ada itikat baik dan juga perbicaraan bersama dengan Agnes Mo sendiri. Apakah juga setelah dengan putusan ini belum ada begitu? Ya sebenarnya kan ini nggak akan sampai ke sini kalau misalnya ada respon yang baik ya kan. Nah, waktu itu kan saya hanya meminta 15 juta waktu itu. Untuk 3 konser itu saya hanya minta 15 juta tapi tidak dikasih ya kan. Itu kan saya menuntut hak saya sebagai royalti, karena Anda menggunakan lagu saya, Anda mendapatkan keuntungan ya kan. Ya, saya juga seharusnya berhak menurut undang-undang, saya juga berhak mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, itu kan tidak dikasih karena hal itu tidak terpenuhi hak ekonomi saya, akhirnya berlanjut sampai sekarang karena tidak ada respon tersebut. Nah, jangan sampai terjadi respon ini terus-menerus sampai akhirnya nanti semakin memperburuk keadaan. Baik, untuk langkah selanjutnya akan seperti apa ini Mas Ari? Kita tunggu ya Bang, kita tunggu kasasi. Langkah selanjutnya kita kan tinggal menunggu ya apakah ada kasasi apa tidak. Kalau ada kasasi berarti kita akan bertarung lagi di tingkat kasasi. Dan kalau memang misalnya tidak ada berarti sudah inkrah, kita tinggal nunggu etikat baik dia untuk melaksanakan isi putusan. Tapi satu lagi yang perlu kami sampaikan, ini masih ada proses pidananya yang masih berjalan. Ya, jadi kalau memang misalnya sudah ada putusan yang mengatakan ada pelanggaran yang dilakukan oleh Agnes Mo, ini juga akan bisa menjadi dasar bagi pihak penyidik di Barreskrim untuk menetapkan Agnes Mo sebagai tersangka atas pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta. Jadi ini yang perlu direnungkan oleh pihak Agnes Mo
Dan saya pikir kalau misalnya dia beretikat baik, mungkin selama ini dia bingung ya. Ada yang bilang perlu izin, ada yang bilang tidak. Ya, ada putusan ini, kalau dia melakukan pembayaran, maka dia akan bisa menjadi contoh yang baik. Ya, orang yang menghargai karya cipta orang lain. Oke, Pak Minola terima kasih banyak, Mas Ari terima kasih banyak. Semoga ini berjalan dengan baik begitu ya proses hukumnya, dan juga nanti musisi kedepannya bisa semakin lebih dihargai. Baik.